AI memang secandu itu dan memang sangat bahaya sekali. Ini cuma sebatas storytelling tentang kisah saya memanfaatkan AI, di mana saya akan gunakan dua sudut pandang di sini. Satu sebagai kecanduan yang memang sangat mengasyikkan. Yang kedua, saya akan fokus kepada bahayanya. Nah, dalam POV ini, saya akan menggunakan mungkin dua sudut pandang pekerjaan atau job desk yang saat ini sedang saya coba dalami. Di satu sisi, saya menggunakan sebagai sebagai partnership, consulting, dan mungkin discussion, di mana fokus pekerjaan itu adalah di bagian analisis bisnis, karena based on saya kebanyakan memang mau fokus ke analisa bisnis akibat background study, dan memang saya anggap juga ke depannya masih cukup bisa relevan, karena yang berkembang cuma alatnya, tapi filosofi, strategi, dan implementasi kayaknya manusia masih bisa memegang atau mungkin mengendalikannya. Nah, yang kedua, fokus ke yang saya anggap bukan sebetulnya bukan di titik ini, bukannya tidak penting ya, tapi lebih ke pekerjaan yang saat ini sedang saya coba dalami juga, yaitu di bagian content marketing, yang kebetulan pada waktu itu saya anggap cukup lumayan, sebab banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa diimplementasikan di situ. Nah, singkatnya adalah kita pakai pendekatan yang mudah, di mana saya memposisikan AI ketika saya sebagai kita bilang memperdalam analisa bisnis, saya menggunakannya sebagai partner diskusi. Jadi saya tidak langsung memasrahkan semuanya. Jadi saya lebih ke menjadikan dia sebagai partnership untuk diskusi itu. Tapi di sisi lain, yang saya di pekerjaan saya yang satunya, yaitu sebagai content marketing, yang memang pada waktu itu tidak sengaja sebab ada demand-nya, dan kebetulan waktu itu saya juga masih capable untuk menghandle-nya, dimana lama-kelamaan dia bersifat sangat repetitif. Ya, memang mengasyikkan menyusun strategi, membuat hal-hal yang dianggap mampu menambah value suatu benda atau suatu produk. Tapi di sisi lain banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, seperti pembuatan brief, pembuatan copywriting, nanti juga ada lagi fokus juga untuk pembuatan hashtag, dan hal-hal teknikal lain yang memang mau tidak mau mungkin banyak juga yang mengalami kejenuhan di sana. Dan pada waktu itu memang AI bisa mengcover itu. Mengcover di sini betul-betul dia bisa merapikan brief, dia bisa membuat itu menjadi lebih mudah, lebih gampang, dan memang lebih cepat. Jadi saya cuma fokus ke bagian editingnya. Jadi ide masuk ke bagian brainstorming dan segala macam, nanti saya bikin detail-detail atau poin-poin intinya, saya minta AI menggenerate, dan saya akan mengkoreksi dan mengeditnya di endingnya. Nah, dalam dua pendekatan ini saya mengalami, saya bilang, semacam impact yang sangat bertolak belakang. Dimana ketika saya memang suka dengan analisa bisnis, saya menganggap ini sebagai partner saya. Kita diskusi, jadi saya bertumbuh dan berkembang bersama. Bahkan mungkin untuk hal-hal yang sifatnya pun semacam penulisan dan segala macam, saya lebih aktif untuk menguliknya. Tapi beda setelah agak lama di sisi satunya lagi, karena saya hanya menjadikan dia bukan lepas tanggung jawab atau bukan lepas tangan, tapi betul-betul menghilangkan fungsi teknis saya di sana, yang memang untuk mengetik manual dan segala macamnya. Akibat lama-kelamaan saya tergantung dan sangat pasrah dengan output yang diberikan oleh si AI. Bahkan di suatu titik saya merasa kayaknya saya udah tidak setajam itu lagi di dalam pembuatan caption, copywriting, dan segala macamnya. Dan suka tidak suka, AI memang saya bilang sangat berbahaya di sisi itu, di sisi satunya lagi kan, sebab dia bisa betul-betul menggantikan tugas saya dan membuat saya menjadi tumpul. Tapi di satu sisi saya aktif dan suka diskusi dengan AI dengan membahas tentang sisi di pekerjaan satunya lagi, yaitu di konsultan bisnis atau analisa bisnis. Akibatnya saya dan AI bertumbuh. Nah, dalam case saya yang kebetulan punya pengalaman unik,
di mana mungkin akibat kita bilangnya terlalu memanfaatkan AI, dan tapi juga di satu sisi ada juga yang memang betul-betul mendapat manfaat dari AI. Kayaknya memang dalam hidup kita AI nanti akan menjadi yang saya anggap dilema seperti ini. Jadi di satu sisi dia memang bisa menjadi teman yang sangat aktif, teman yang sangat menyambut kita dalam bertumbuh dan berkembang. Tapi di satu sisi lain dia sangat memang membuat kita nyaman, membuat kita lalai, membuat kita mau ambil bersihnya saja, sehingga kita kehilangan skill-skill dan ketajaman kita. So, untuk saat ini mungkin sudah agak memiliki impact banyak itu di bagian ini ya. Kita bilang teman-teman yang memang di bagian coding. Jadi saat ini memang AI sangat membantu sekali di coding, dan saya pun sudah juga mulai ya mendalami coding, walaupun codingnya bukan coding yang sifatnya lebih pembuatan web dan segala macam, tapi lebih pembuatan analisa data dengan Python. Tapi dengan adanya AI memang kadang-kadang kita ngetik aja sudah malas, kita cuma mau terima bersihnya saja. Akibatnya ya kita tumpul, analisa kita melambat dan sangat kecanduan dengan AI. So conclusion saat ini bagi saya, kita masih bisa menempatkan AI sebagai partner, sebagai tempat diskusi, sebagai saling melengkapi. Jangan sampai kita jadi terlena hanya memanfaatkannya tanpa kita bilang update skill kitanya. AI akan selalu tumbuh. Kenapa saya bilang akan selalu tumbuh? Karena dia pasti didesain untuk tumbuh. Tinggal melihat, ya kalau mau simpelnya tinggal tunggu launchingnya kapan. Tapi kita sebagai manusia yang sudah memanfaatkannya, akibatnya kemampuan kita, analisa kita, pengendalian kita, dan hal-hal yang membuat kita lebih unggul itu semakin dikikis. Jadi ya kembali ke teman-teman, mau memposisikannya sebagai partner atau mau ya terlena dengan kenyamanan yang dia kasih sampai di suatu titik memang dia bisa menggantikan kita. Itu saja, kita ketemu di diskusi curhatan berikutnya. Bye.